Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari mata kuliah statistika lanjutan yang berjudul metode dan distribusi sampling. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan data yang dijadikan acuan terhadap objek penelitian yang sedang diteliti. Sedangkan sampel adalah salah satu atau beberapa data yang diambil dari populasi dan dijadikan acuan terhadap objek penelitian yang sedang diteliti. Sampel terdiri dari dua, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Selanjutnya kita akan membahas metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel pada tiap-tiap jenis sampel ada tiga. Pada sampel probabilitas atau probability sampling, ada tiga metode penarikan sampel. Pertama, penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Kedua, penarikan sampel acak terstruktur atau stratified random sampling. Dan yang ketiga, penarikan sampel cluster atau cluster sampling. Pada sampel non-probabilitas atau non-probability sampling, ada tiga metode penarikan sampel. Pertama, penarikan sampel sistematis atau systematic sampling. Kedua, penarikan sampel kuota atau quota sampling. Dan yang ketiga, penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Penarikan sampel acak sederhana merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dua cara sampel acak sederhana. Pertama, sistem kocokan. Sistem sampel acak sederhana. Sistem ini sama dengan sistem arisan. Kedua, menggunakan tabel acak. Memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel. Dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu titik awal atau starting point. Penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Proses stratifikasi bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri, itu adalah gambar populasi tidak berstrata, dan pada gambar sebelah kanan adalah populasi terstrata. Bisa kita lihat pada populasi tidak berstrata, struktur gambar tidak tersusun dengan rapi, dan sedangkan pada populasi terstrata, gambar dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing. Hal ini bisa menjadi gambaran mengenai perbedaan antara populasi tidak berstrata dan populasi terstrata. Dan ini adalah contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Stratum 1 kelompok bulat, jumlah anggota 5, persentase dari total 21, jumlah sampel per stratum 0,21 kali 10 sama dengan 21. Begitupun seterusnya. Contoh memilih perusahaan dibeli. Seorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2008. Perusahaan sektor keuangan yang ada di BEI terdiri atas perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur proporsional, maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya?
Ini merupakan salah satu soal latihan untuk dikerjakan oleh mahasiswa agar lebih paham terhadap apa itu perbedaan antara metode terstruktur dan metode tidak terstruktur. Dan ini adalah pembahasannya. Kelompok subsektor perbankan, jumlah perusahaan 27, proporsi 0,44, jumlah sampel per kelompok atau sudah dibulatkan 0,44 dikali 15 sama dengan 7. Begitupun dengan selanjutnya, setelah hasilnya ditemukan, jumlahkan semua jumlah sampel per kelompok dan jumlah perusahaan. Pada gambar ini kita bisa melihat jumlah perusahaan terdiri dari 61 perusahaan dan jumlah sampel per kelompok setelah dibulatkan terdiri dari 15 sampel. Penarikan sampel sistematis. Penarikan dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis, dari besar hingga kecil atau sebaliknya. Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota kekah dari populasi dipilih sebagai sampel. Penarikan sampel kuota atau quote sampling. Pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuan penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini, supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Ini merupakan pengertian dari penarikan sampel purposive. Penarikan dengan sampel purposive dibagi menjadi dua cara, yaitu pertama, convenience sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya kita akan membahas kesalahan penarikan sampel. Kesalahan penarikan sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Selanjutnya kita akan membahas distribusi sampel rata-rata dan proporsi. Distribusi sampel rata-rata hitung sampel. Suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Contoh menghitung return on asset atau ROA. Bisa kita lihat pada gambar ini, Bank BRI ROA dalam persen 5,15%, Bank Mandiri 3,55%, CIMB Niaga 3,11%, Danamon 3,18%, BAI 1,49%. Untuk mencari nilai rata-rata populasi, kita akan menggunakan komposisi atau rumus mu sama dengan AX bar per N sama dengan masukkan semua persenan dari tiap-tiap bank, kemudian dibagi jumlah data. Dan hasilnya dapat 16,48 dibagi 5, yang berarti nilai rata-rata populasinya yaitu 3,30. Selanjutnya untuk menghitung nilai rata-rata populasi dan sampel apabila diambil sampel 2 dari bank. 1. Menggunakan kombinasi. Kombinasi N per N sama dengan N faktorial dikurang N faktorial buka kurung N dikurang N tutup kurung faktorial sama dengan N besar ini merupakan jumlah data itu 5 dan N kecil merupakan sampel yang akan diambil. 5 faktorial per 2 faktorial dikurang 5 dikurang
5 faktorial dikurang 2 faktorial, 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial sama dengan 10. Kedua, menggunakan perhitungan rata-rata dari setiap sampel. Untuk menggunakan ini, bisa kita lihat kombinasi ROE dan dengan menggunakan kombinasi ROE dan rata-rata hitung atau X. Ketiga, menggunakan nilai rata-rata hitung sampel dengan menggunakan rumus X bar sama dengan 1 per kombinasi N per N A dikali X bar. Setelah itu, masukkan datanya sesuai yang telah ditentukan di dalam soal. Nilai dengan menggunakan nilai rata-rata populasi, yaitu kita harus mencari internalnya, nilai tengah, frekuensi dan probabilitas, dan frekuensi probabilitas dari populasi, dan frekuensi dan probabilitas dari sampel. Internalnya 1,49 dikurang 2,22 dengan nilai tengah 1,9. 1,9 kita dapatkan dari hasil 1,49 ditambah 2,22 dibagi 2, begitupun seterusnya. Frekuensi ini biasanya ditentukan di dalam soal. Probabilitas ini di sini probabilitas dalam populasi dalam soal ini ada 5. Itu 5 peluang, artinya 5 peluang. 1 dibagi 5 sama dengan 0,20. Begitupun dengan sampel. Pada internal 2,23 sampai 2,96, nilai tengah 2,26, frekuensi sampel 3 dan probabilitasnya 0,30. Setelah semuanya hasilnya dapat, frekuensi dan probabilitas dari populasi dan sampel dijumlahkan. Dan ini merupakan gambar dari distribusi probabilitas dalam bentuk poligon. Dan ini populasi, dan ini sampel. Dengan menghitung ROA dengan menggunakan rumus standar deviasi populasi. Dengan menggunakan rumus DO sama dengan akar A buka kurung X dikurang mu tutup kurung pangkat 2 per N. Seperti yang kita tahu, ini sudah ditentukan tadi dalam soal ketika ingin menghitung nilai rata-rata. Dan masukkan rumus X dikurang mu. Berarti 5,15 dikurang 3,30. Karena tadi mu-nya sudah kita ketahui yaitu berjumlah 3,30, hasilnya 1,85. Kemudian X dikurang mu pangkat 2, berarti 1,85 dipangkatkan menjadi 2 dan hasilnya menjadi 3,42. Jumlahkan seluruhnya data X dan hasilnya 16,48 dan jumlahkan hasil dari perhitungan X dikurang mu pangkat 2 hasilnya 6,81. Masukkan nilai dari X 16,48 ke rumus nilai rata-rata populasi dan hasilnya 3,33. Dan masukkan juga ini ke dalam rumus standar deviasi populasi dan hasilnya 1,17. Standar deviasi sampel, rumusnya X buka kurung X bar tutup kurung sama dengan akar dari 1 per kombinasi N per N A buka kurung X bar dikurang X tutup kurung pangkat 2. Masukkan data-datanya sesuai soal, kemudian masukkan ke dalam rumus. Dan hasil yang didapat adalah 0,71 untuk standar deviasi sampelnya. Ini adalah rumus hubungan standar deviasi sampel dan populasi. S disimbolkan dari
S itu berarti standar deviasi sampel, dan Do itu adalah standar deviasi populasi. Rumus untuk hubungan antara S dan Do untuk populasi terbatas, S sama dengan Do per akar N dikurang N per N dikurang 1. Rumus untuk hubungan antara S dan Do untuk populasi yang tidak terbatas, S sama dengan Do per akar N. Distribusi sampling proporsi. Untuk rumus nilai rata-rata proporsi, P bar P kecil sama dengan 1 per kombinasi N per N A kali P. Untuk rumus standar deviasi sampel proporsi, SP sama dengan akar 1 per kombinasi N per N A dikali P dikurang P X P bar P pangkat 2. Untuk rumus standar deviasi proporsi, SP sama dengan akar P 1 dikurang P per N dikali akar N dikurang N per N dikurang 1. Selanjutnya kita akan membahas distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Ini adalah skema selisih populasi atau sampel. Skema selisih populasi atau sampel pada dasarnya, setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh sebab itu, distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal. Ini adalah rumus distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Nilai rata-rata distribusi sampel selisih rata-rata X1 dikurang X2 rumusnya X bar X1 dikurang X2 sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan mu1 dikurang mu2. Rumus untuk nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata X1 dikurang X2 X1 dikurang X2 sama dengan akar S pangkat 2 X1 tambah S pangkat 2 X2 sama dengan akar S pangkat 2 X1 per N1 ditambah S pangkat 2 X2 per N2. Sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata, Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu1 dikurang mu2 per S X1 dikurang X2. Rumus untuk selisih distribusi rata-rata dan populasi. Pertama, pada nilai rata-rata distribusi sampel selisih proporsi P bar P1 dikurang P2, yaitu P bar P1 dikurang P2 sama dengan P bar P1 dikurang P bar P2 sama dengan P1 dikurang P2. Rumus untuk nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata Do P1 dikurang P2 adalah SP1 dikurang P2 sama dengan akar SP1 pangkat 2 ditambah SP2 pangkat 2 sama dengan akar P1 dikali 1 dikurang P1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 dibagi N1 dan N2. Sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata, Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2 sama dengan SP1 dikurang P2. Selanjutnya kita akan membahas faktor koreksi untuk populasi terbatas. Faktor koreksi. Rumus untuk menghitung penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung adalah Sx sama dengan Do per akar N dikurang N per N dikurang 1. Rumus untuk penyesuaian standar deviasi untuk proporsi adalah SP sama dengan akar P 1 dikurang P per N dikali akar N dikurang N per N dikurang 1. Dan yang terakhir kita akan membahas dalil batas tengah. Dalil batas tengah untuk populasi dengan rata-rata mu dan varians Do kuadrat. Rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal.
di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung proporsi atau X sama dengan mu, dan varians distribusi sampel sama dengan dou kuadrat per N. Terima kasih, inilah pembahasan materi tentang metode dan distribusi sampel pada mata kuliah statistika lanjutan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.